sebanyak 70 orang dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy. Siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy dan yang lainnya ada saksi yang meringankan dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal kepada teman-teman sekalian bahwa kasus ini bukan kasus baru. Kasus ini sudah berproses cukup panjang. Baik itu tingkat awal yaitu di tahun 2016 kasus ditangani oleh Polres, namun karena TKP-nya ada 2 tempat, yaitu TKP penemuan laka lantasnya yang diduga korban laka lantas dan ada TKP terjadinya penganiayaan, itu ada di Polres Bogor, Polres Cirebon Kota maupun Polres Cirebon Kabupaten, sehingga kasus itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada waktu itu untuk penanganannya biar lebih komprehensif. Dan dari kasus ini telah diperiksa oleh kejaksaan. Jadi sekali lagi bukan kasus ini ujuk-ujuk kepolisian menyidik kasus ini, bukan, tetapi sudah diproses melalui tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian berkas juga sudah diteliti oleh tim dari kejaksaan dengan seksama sehingga berkas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan. Persidangan awal di Pengadilan Negeri Cirebon dinyatakan para tersangka bersalah. Semua keterangan disampaikan di pengadilan dan diuji di pengadilan sehingga hakim berkeyakinan para tersangka adalah pelaku dari kejadian tersebut. Dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis. Bahkan bisa dibilang sangat sadis. Di mana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Kalau bisa kita ungkap sedikit dari hasil visum, di mana lukanya cukup parah, lehernya patah, ada rahang atas, rahang bawah juga patah, ada luka terbuka akibat senjata tajam dimungkinkan di sana, akibat benda tumpul juga ada, sehingga korban untuk tersangka, almarhum Eki sudah ditemukan di TKP dalam keadaan meninggal dunia, dan pada waktu itu untuk korban Ananda Vina masih dalam keadaan hidup sehingga segera dilarikan ke rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.